Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 4 Keamanan Sistem Informasi akan mempresentasikan lab 6 yang sudah kita kerjakan. Pertama-tama mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Via Amelia Salsabila bersama rekan-rekan saya. Ada Gracia Gabriel Sianturi, ada Natasha Dewi Alika, ada Hana Raisa Farasi, dan ada Siti Fadila Nurnislina. Oke, mungkin langsung saja. Di lab 6 ini kita mempelajari exploitation, di mana ada sekitar 12 part untuk mempelajari si exploitation ini. Mungkin yang pertama kita akan masuk ke part 23, yaitu mengeksploit VSF TPD 2.3.4 dengan Metasploit. Yang pertama yang kita lakukan itu yaitu navigasi dan pemeriksaan direktori Metasploit secara manual. Jadi sebelum menjalankan konsol otomatis, ini dilakukan penelusuran manual terhadap struktur direktori Metasploit Framework untuk memahami di mana modul-modul si eksploitasi ini tuh disimpan. Jadi seperti pada di gambar ya, perintahnya itu ada cd usr share Metasploit strip framework. Jadi pengguna ini menjelajahi struktur folder Metasploit. Terlihat adanya pembagian folder modul berdasarkan kategori seperti auxiliary, encoders, evasions, exploits, knobs, payloads, dan juga post. Nah, ketika masuk ke folder exploits Windows/FTP, ini pengguna itu dapat menggunakan text editor atau yang disebut Pico Prof TP underscore banner.rb untuk mempelajari struktur kode Rabi jadi sebuah modul eksploitasi FTP. Oke, langkah yang kedua ini ada di gambar yaitu scanning port dan pencarian eksploitasi atau information gathering. Langkah awal eksploitasi dimulai dengan memastikan target memiliki port layanan FTP yang terbuka dan juga rentan. Perintahnya itu tinggal kita ketik Python 3 port scanner.py search port FVC FTPD 2.3.4. Nah, jadi pengguna ini bisa menjalankan script Python ke target IP. Contohnya di gambar itu IP-nya 192.168.0.119. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa port 21 atau FTP ini berstatusnya sudah open. Nah, setelah mengetahui port 21 ini sudah terbuka dengan banner VCFTP di 2.3.4, dilakukan pencarian modul eksploitasi yang cocok menggunakan utilitas searchploit. Nah, nanti hasil pencarian ini memvalidasi bahwa terdapat modul eksploitasi siap pakai, yaitu FTPD underscore 234 underscore backdoor, seperti yang ada di gambar ini. Lalu, langkah selanjutnya itu ada konfigurasi modul eksploitasi di Metasploit Framework. Jadi setelah mengkonfirmasi adanya celah keamanan, langkah selanjutnya adalah memuat dan mengonfirmasi modul di dalam Metasploit Console. Perintahnya itu di sini ada MSF Console search VCVTPD 2.3.4. Kita pakai use exploit /unix/vtp/vcvtpd underscore 234 underscore backdoor. Jadi pengguna ini bisa masuk ke interface Metasploit menggunakan perintah msf console melalui hasil pencarian. Modul backdoor dipilih ini menggunakan perintah use null atau path lengkapnya. Jadi pengguna ini kemudian menentukan IP target lab dengan perintah set rhost yang tadi sudah kita ketik di atas di gambar ini dan memverifikasi parameter yang dibutuhkan melalui perintah show option. Dan di sini sudah ada output dari perintah yang sudah kita gunakan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada eksekusi, eksploitasi, dan pengambil alihan sistem atau yang disebut gaining access. Jadi, langkah terakhir ini adalah mengeksekusi serangan untuk memicu backdoor pada target. Perintahnya ini ada exploit, wami, ifconfig, ls, dan mkdir, and adhack. Jadi pengguna ini
bisa mengetik perintah exploit atau run, modul ini bekerja dengan cara mengirimkan username khusus yang mendukung karakter senyum. Contohnya itu di gambar itu ada anonymous, terus ada kayak huruf senyumnya gitu. Hal ini memicu bug pada visi FTPD v2.3.4 asli yang langsung membuka backdoor pada port 6200. Nah, Metasploit ini berhasil membuka Commercial Session 1. Pengguna melakukan verifikasi akses menggunakan WAMI. Jadi WAMI ini nanti menghasilkan output root atau hak akses tertinggi. Nah, lalu kita ketik if config untuk mengkonfirmasi IP target. IP-nya itu sudah ada yang di atas tadi. Nah, selanjutnya kita bisa ketik ls untuk menampilkan isi direktori utama menggunakan slash. Di akhir sesi, pengguna ini membuat direktori mkdir ANN dihack sebagai bukti otorisasi penuh untuk menulis data pada sistem target. Nah, ini di gambar ini adalah contoh output dari kita eh, mengisi perintah-perintah yang tadi. Kayak selanjutnya itu ada di part 24 mengenai eksploitasi telnet dan juga Samba di 3.0.20 dengan Metasploit. Jadi ini tuh seperti pembersihan jejak dan juga auditing name types SMB. Yang pertama ini langkahnya itu ada scanning port menggunakan Nmap atau information gathering. Nah, jadi sebelum melakukan audit mendalam, ini dilakukan pemindaian cepat ke mesin target untuk melihat port-port yang aktif. Perintahnya itu ada Nmap strip sp dengan menggunakan port yang sudah ada di atas tadi ya. Jadi pengguna ini menggunakan utilitas Nmap dengan argumen strip sp atau service patient detection pada IP target 192.168.0.119. Jadi hasil scan ini nanti menunjukkan status host sedang aktif atau up. Contoh pada di gambar ini yang sudah dijalankan dan ini tuh mendeteksi ketersediaan port jaringan yang terbuka untuk dianalisis lebih lanjut. Step yang kedua ini ada akses remote via telnet dan juga pembersihan direktori atau yang disebut clean up jejak. Nah, pada tahap ini, pengguna ini melakukan simulasi pengelolaan mesin target secara langsung via layanan telnet, serta bisa membersihkan direktori uji coba yang telah dibuat pada modul sebelumnya. Untuk perintahnya itu, kita memasukkan telnet menggunakan IP address sama yang ada di atas, terus ada sudah su, ada locate bintang.txt, ada rmdir hex. Jadi, pengguna ini melakukan koneksi via telnet dengan IP address dan juga login menggunakan credential default bawaan Metasploitable 2 menggunakan username contohnya itu msfaadmin menggunakan password msfaadmin. Jadi pengguna ini beralih menjadi user tertinggi atau root dengan perintah sudo su. Nah, setelah mengeksplorasi file sistem menggunakan perintah locate, pengguna ini bisa menavigasi ke direktori utama atau cd slash dan menghapus direktori dummy yang dibuat pada part 23 kemarin atau tadi dengan perintah mndir ndhex. Ini adalah contoh eh, dari perintah yang sudah kita uji coba lumayan banyak. Oke, lalu step yang ketiga itu pencarian celah keamanan Samba via search exploit. Nah, target berikutnya ini yang dibidik adalah layanan Samba atau SMB yang berjalan di server target. Perintahnya itu hanya menggunakan search exploit Samba. Nah, jadi pengguna ini memanfaatkan database exploit lokal atau search exploit untuk mencari daftar celah keamanan atau modul eksploitasi yang berkaitan dengan kata kunci Samba. Dan hasil pencarian ini menampilkan berbagai exploit potensial yang berjalan di platform Linux atau Unix atau Windows juga. Jadi ini adalah outputnya. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada eksplorasi modul scanner SMB di Metasploit Framework. Jadi sebelum menggunakan framework otomatis, dilakukan analisis manual terhadap berkas modul pembantu atau yang disebut auxiliary modul milik Metasploit tersebut. Perintahnya
itu ada di gambar ya, ada CD, USR, share, Metasploit, strip framework, slash module, slash auxiliary, slash scanner, slash SMB, LS. Nah, jadi pengguna itu bisa masuk ke direktori tempat disimpannya modul pemindai SMB. Di sana itu terlihat beberapa skrip Rabi atau tandanya itu .rb. Nah, fungsional seperti smb underscore enum shares.rb ini atau smb underscore login.rb, smb underscore version.rb, serta modul yang akan kita gunakan yaitu pipe underscore auditor.rb. Sudah terlihat di gambar juga. Lalu step selanjutnya itu membuka MS Console dan membuat modul pipe auditor. Jadi proses audit ini dimulai dengan menjalankan Metasploit console menggunakan tiga perintah MS call, use auxiliary slash scanner slash smb slash pipe underscore auditor dan juga show info. Jadi di sini pengguna itu bisa mengeksekusi perintah MF call melalui pencarian indeks atau path yang lengkap. Pengguna juga memuat modul pemindai name pipes atau use auxiliary slash scanner slash smb slash pipe dot auditor. Nah, setelah bisa masuk ke modul, pengguna ini bisa mengetik show info untuk membaca deskripsi fungsi modul, opsi wajib, serta file word list dengan menggunakan name underscore pipes.txt, dan bawaan yang akan digunakan itu untuk melakukan brute force interaksi pipe pada protokol SMB seperti outputnya seperti gambar ini. Lalu yang keenam itu konfigurasi parameter dan eksekusi pemindaian atau yang disebut auditing name pipes. Jadi tahap akhir ini adalah mengarahkan modul scanner ke target dan membaca hasil audit koneksi pipa SMB ini. Menggunakan perintah set RHOST dengan menggunakan IP address, show option, dan run. Nah, pengguna ini mengkonfigurasi IP address server target lewat perintah set RHOSTS dengan IP address lalu melalui perintah show option. Dipastikan pengaturan parameter RHOSTS ini sudah berubah dan RPORT ini terarah pada port default SMB yaitu 445. Nah, setelah perintah run ini sudah diseleksi, Metasploit ini melakukan scanning dan mencocokkan wordlist nama pipa jaringan. Hasil pemindaian ini berhasil mengidentifikasi beberapa name pipes lewat pipes aktif yang memang terbuka pada target. Contohnya slash netlogon, slash lsarpc, slash samr, dan juga slash browser. Penemuan name pipes seperti slash lsarpc dan slash samr ini sangat krusial ya karena pipa-pipa tersebut itu sering digunakan oleh sistem operasi untuk menangani autentifikasi user dan kebijakan keamanan lokal. Contoh outputnya sudah ada di gambar. Nah, ini sudah muncul beberapa output-output yang sudah kita masukkan perintah-perintah tadi. Dan ini hasilnya. Exploit complete, but no session was created. Oke. Selanjutnya di sini akan masuk ke tahap yang part 25 yaitu SSH, Brutal Force Attack dengan Crunch dan Metasploit. Tahap awal enurasi penggunaan via SMB, SDI, SID, lookup. Nah, jadi yang pertama di sini kita memeriksa riwayat sesi dan modul Metasploit. Nah, jadi sebelum memulai pemindaian baru dilakukan pemeriksaan pada konsol Metasploit menggunakan MS Console yang masih aktif dari sesi praktikum sebelumnya. Nah, di sini pengguna melihat kembali modul yang terakhir kali dimuat yaitu scanner slash SMB slash pipe editor untuk memastikan bahwa target yang dikonfigurasi sebelumnya tidak berubah dan dilanjutkan ke metode enumerasi yang berikutnya.
Berikut adalah hasil outputnya. Lalu yang kedua di sini kita mengganti modul pemindaian ke SMB lookup SID. Jadi untuk mengekstrak data pengguna username yang terdaftar di dalam cipher Samba target, kita memerlukan modul yang dapat melakukan query security identifier atau SID menggunakan perintah use auxiliary slash scanner slash smb eh, look looks ID. Di sini pengguna beralih dari modul audit pipa ke modul SMB lookup SID. Modul membantu auxiliary ini berfungsi secara khusus untuk menebak atau mencocokkan kejangkauan ID atau keamanan atau SID-nya. Nah, dari lokal pada server target guna mengungkap identitas user secara grup yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian konfigurasi parameter target atau RHOSTS dan verifikasi opsi. Di sini penyesuaian IP target wajib dipastikan kembali untuk sebelum kita menjalankan modul berikutnya dengan perintah set RHOSTS 192.168.0.119 itu adalah kode IP-nya. Lalu kita ketikkan juga show options. Nah, jadi kode ini berguna untuk memastikan kembali parameter IP target diarahkan ke server lab dengan perintah set rhost 192.168.0.119. Dengan menjalankan perintah show option, sistem menampilkan seluruh pendaftar parameter untuk memastikan rhost sudah sukses dikonfigurasi dan AirPods berada di port SMB default yaitu 445. Lalu di sini yang berikutnya kita akan masuk ke dalam eksekusi modul dan analisis hasil enumerasi user. Nah, jadi di sini langkah terakhir adalah kita mengeksekusi modul pemindai untuk menarik informasi akun dari server target dengan kode run. Di sini sebagai perintah run dijalankan modul SMB look SID secara otomatis melakukan brute force atau query terhadap rentan relatif identifier R atau RID dari SID server Samba target. Nantinya hasil pemindaian sukses menemukan domain lokal bernama workgroup atau metasploit table 2. Nah, yang nantinya juga dan mengekstrak daftar pengguna lokal sistem beserta hak akses atau tipe akunnya. Yang antara lain di sini ada user atau local user yang terdapat nobody, root, SI, SIR, DISTCC, terus ada DB admin, user, Postgres, MSF admin, clock, SYLog, service, dan Tomcat 55. Lalu ada juga grup, yaitu local group dengan menu di dalamnya ada ADM, ada bin, ada daemon, ada SYS, ada TTY, ada DI, SK, atau dis, ada mail, dan mem. Lanjut di sini kita masuk ke part 26 yaitu bagian eksploitasi FNC server dan blind shell backdoor dengan Netcat. Yang pertama di sini kita kita melakukan inisiasi dan pencarian modul eksploitasi FNC. Sebelum melakukan penyerangan, nantinya kita melakukan pencarian modul pemindai atau melakukan eksploitasi layanan VNC di dalam database Metasploit framework dengan perintah MSF console lalu search FVNC. Nah, dengan kode ini pembuka membuka konsol Metasploit dan mengetikkan perintah search VNC untuk menyaring semua modul yang berkaitan dengan protokol VNC. Di sini bisa kita lihat beberapa modul auxiliary dan exploit tersedia untuk menguji kekuatan autentikasi login VNC server targetnya. Lalu di sini yang kedua kita memuat modul VNC login scanner dan konfigurasi parameter.
Nah, di tahap ini adalah memilih modul authentication scanner untuk menguji celah keamanan autentikasi pada port VNC targetnya. Menggunakan perintah use auxiliary /scanner /VNC login. Lalu kita mengetikkan juga show option. Lalu kita setting dengan set AirHots 192.168.0.119. Nah, jadi pengguna memuat modul pembantu VNC login pada terminal ditunjukkan dengan memilih indeks use 3 dari hasil pencarian. Setelah masuk ke dalam modul, perintah option dijalankan untuk memeriksa variabel yang dibutuhkan. Pengguna kemudian mengkonfigurasi IP mesin target menggunakan perintah set AirHots 192.168.0.119. Lalu di sini yang ketiga kita mengeksekusi login scanner dan analisis koneksi jaringan target. Nah, langkah terakhir pada bagian ini adalah mengeksekusi pemindaian dan berinteraksi langsung dengan shell target untuk memeriksa status port yang aktif. Menggunakan perintah run, lalu netstat ANP. Setelah pengguna mengeksekusi perintah run, secara otomatis modul melakukan pengujian autentikasi ke port 5900 target. Hasil scanning berhasil mengidentifikasi kredensial yang valid atau bypass autentikasi, ditandai dengan keberhasilan masuk ke dalam sesi command shell target yang seperti pada gambar. Di dalam shell target tersebut, pengguna menjalankan perintah netstat ANP untuk melihat semua koneksi jaringan yang sedang aktif atau active internet connection. Nah, port yang digunakan, yang sedang digunakan atau mendengarkan listening, serta proses ID atau PID yang mengikatnya. Informasi pemetaan port dari netstat ini juga sangat penting untuk mendeteksi port yang kosong, di mana nantinya bisa dieksploitasi menggunakan netcat atau NC guna membangun koneksi bind shell backdoor yang secara permanen. Oke, selanjutnya di part 27 ini kita mengeksploit Unreal RCD dan Java RMI. Di yang pertama ini kita melakukan pencarian modul eksploitasi Unreal RCD. Langkah awal ini dimulai dengan mencari modul eksploitasi yang spesifik untuk layanan IRC server Unreal RCD yang terdeteksi aktif pada target. Kita menggunakan perintah msf console dan search Unreal RCD, pengguna membuka konsol Metasploit dan mengetikkan perintah search Unreal RCD. Dari hasil pencarian, ditemukan modul exploit bernama exploit/unix/irc/unreal _ircd _3281 _ backdoor yang menargetkan celah keamanan backdoor legendaris pada versi Unreal IRCD 3.2.8.1. Bisa dilihat pada output yang ada pada gambar. Lalu yang kedua ini kita melakukan konfigurasi parameter dan eksekusi eksploitasi Unreal IRCD. Setelah menemukan modul yang sesuai, pengguna memuat modul tersebut dan mengonfigurasi alamat IP host target menggunakan perintah use exploit /unix/irc/unreal_ircd_3281 dan menggunakan perintah set RHOSTS 192.168.0119 dan menggunakan perintah exploit. Pengguna mengaktifkan modul eksploitasi Unreal IRCD atau memanggil via indeks nomor use 0, pengguna menetapkan IP target lab dengan perintah set RHOSTS dengan IP 192.168.0.119 dan mengeksekusi serangan menggunakan perintah exploit. Lalu yang ketiga, ini adalah output dari keberhasilan akses shell via Unreal IRCD backdoor.
Pada tahap ini kita menunjukkan hasil dari eksekusi eksploitasi di mana penyerang berhasil menembus ke dalam sistem target melalui protokol IRC menggunakan perintah who-emi dan ifconfig. Eksploitasi berhasil memicu backdoor Unreal IRCD dan membuka Commercial Session 1. Pengguna memverifikasi identitas hak akses dengan perintah whoami yang mengembalikan output root serta memeriksa konfigurasi antarmuka jaringan lewat perintah ifconfig untuk memastikan interaksi langsung di dalam server target 192.168.0.119. Ini adalah outputnya. Lalu yang keempat, kita melakukan pencarian modul eksploitasi Java RMI atau Remote Method Invocation. Setelah akses menguasai shell via IRC, pengujian dilanjutkan ke target layanan berikutnya, yaitu Java RMI yang berjalan pada port 1099. Kita menggunakan perintah search java_rmi. Di dalam framework Metasploit, pengguna kembali ke menu utama untuk mencari modul pengeksploitasi Java RMI dengan mengetik search java_rmi. Hasil pencarian menyajikan modul exploit menggunakan perintah exploit /multi/emisi/java_rmi/server yang dapat mengeksekusi kode dari jarak jauh karena kelemahan bawaan pada status default insecure configuration milik Java RMI registry. Ini adalah outputnya. Kemudian yang kelima, kita memuat modul Java RMI server dan pengaturan target. Pengguna mempersiapkan modul Java RMI untuk diarahkan ke target server praktikum dan menggunakan perintah use_exploit/multi/misi/java_rmi_server dan menggunakan perintah set rhosts menggunakan IP address 192.168.0.119 menggunakan perintah show options. Pengguna memuat modul tersebut dengan menggunakan perintah shortcut use 0 dari daftar pencarian terbaru. IP target ini disetel menggunakan perintah set rhosts dengan IP 192.168.0.119. Kemudian perintah show options dipanggil untuk mengonfirmasi bahwa parameter RPORT otomatis terarah ke port default Java RMI yaitu 1099. Lalu yang keenam ini kita melakukan eksekusi eksploitasi Java RMI dan verifikasi hak akses root. Langkah terakhir ini adalah mengeksekusi serangan pada layanan Java RMI dan melakukan pembuktian kendali sistem menggunakan perintah exploit, whoami, dan ifconfig. Penjelasan pada hasil analisis ini saat perintah exploit dijalankan, Metasploit memanfaatkan endpoint RMI untuk mengirimkan payload berbahaya secara remote. Eksploitasi berjalan sukses dan berhasil membuka Commercial Session 2. Pengguna melakukan pembuktian kendali dengan mengetikkan perintah whoami yang memvalidasi perolehan hak akses tertinggi, serta perintah ifconfig untuk memastikan sesi shell tersebut terikat penuh ke mesin Metasploitable 2 dengan IP address 192.168.0.119. Kemudian pada part 28 ini kita menginstal VM Windows 7 dengan yang pertama, step pertama, proses awal booting dan instalasi Windows 7 ini menggunakan langkah yang dimulai dengan memuat berkas ISO Windows 7 ke dalam software virtualisasi dan memulai proses instalasi dasar. Pengguna menjalankan VM baru dan masuk ke layar pemuatan file instalasi Windows. Windows is loading files. Setelah itu, proses berlanjut ke instalasi utama di mana berkas sistem diekstrak dan dipasang ke dalam hard disk virtual, expanding Windows files. Lalu pada step kedua ini, mengonfigurasi awal sistem operasi dan akun pengguna. Setelah proses instalasi berkas selesai dan VM melakukan restart, dilakukan pengaturan identitas dasar untuk sistem operasi Windows 7.
Pengguna masuk ke menu penyiapan awal untuk menentukan nama pengguna dan nama komputer. Pada praktikum ini, komputer diberi nama default untuk mengidentifikasi sistem operasi di jaringan. Setelah profil dibuat, sistem memuat desktop Windows 7 profesional untuk pertama kalinya. Lalu step ketiga, kita mengonfigurasi jaringan statis atau Static IP Address Configuration agar Windows 7 ini dapat berkomunikasi dengan Kali Linux dan menerima paket eksploitasi pada part berikutnya. Interaktivitas jaringan harus dikonfigurasi secara manual. Langkah kerjanya, pengguna membuka Network and Sharing Center lalu ke Change Adapter Settings. Lalu yang kedua, memilih properties pada adapter jaringan, lalu membuka Internet Protocol version 4. Lalu yang terakhir, mengubah pengaturan dari DHCP ke statis dengan rincian IP address 192.168.0121, subnet mask 255.255.255.0, lalu default gateway 192.168.0.1. Penggunaan IP menjadi statis bertujuan untuk mengunci alamat target lab agar tidak berubah-ubah saat pengujian penetrasi dilakukan. Lalu langkah keempat, kita memverifikasi konektivitas jaringan via command prompt. Langkah terakhir ini adalah memastikan konfigurasi IP address telah diterapkan dengan benar dan siap berinteraksi di dalam jaringan virtual. Menggunakan perintah ifconfig, pengguna membuka terminal bawaan Windows dan mengeksekusi perintah ifconfig. Hasil output pada terminal memvalidasi bahwa IPv4 address dari adapter jaringan telah sukses berubah menjadi 192.168.0.121. Sistem Windows 7 kini resmi siap dijadikan sebagai target eksploitasi baru. Kemudian pada part 29 ini kita melakukan internal blue attack atau eksploitasi Windows 7. Pada step pertama ini kita melakukan pencarian modul eksploitasi MS17-010. Langkah pertama dimulai dengan mencari modul eksploitasi yang relevan dengan kerentanan SMB version 1 Windows 7 di database Metasploit menggunakan perintah msf console dan search ms17-010. Pengguna membuka konsol Metasploit dan mengetikkan perintah search ms17-010. Hasil pencarian menampilkan beberapa pilihan modul, termasuk modul auxiliary untuk pemindaian dan modul exploit utama yaitu exploit/Windows/smb/ms17-010_eternal_blue. Pada langkah kedua ini, kita memuat modul Eternal Blue dan memeriksa opsi parameter. Setelah mengidentifikasi modul yang tepat, pengguna memuatnya ke dalam konsol untuk dikonfigurasi. Menggunakan perintah use exploit/windows/smb/ms17-010_eternal_blue dan show options. Pengguna mengaktifkan modul dengan perintah use exploit/windows/ms17-010_eternal_blue atau menggunakan indeks nomor use 0. Selanjutnya, pengguna menjalankan perintah show options untuk melihat daftar parameter wajib yang harus diisi sebelum eksploitasi dijalankan. Pada langkah ketiga ini, kita melakukan konfigurasi alamat IP target atau RHOSTS. Pengguna mengarahkan modul eksploitasi ke alamat IP VM Windows 7 yang baru saja dibangun pada part sebelumnya. Menggunakan perintah set RHOSTS dengan IP address 192.168.0.121 dan perintah show options. Pengguna menetapkan IP target lab dengan perintah set RHOSTS 192.168.0.121. Peninjauan ulang menggunakan show options memastikan bahwa parameter target sudah berubah dan port tujuan default telah terkunci pada port SMB 445.
Lalu langkah yang keempat ini kita mengeksekusi serangan dan pengiriman payload Eternal Blue dengan semua parameter yang telah terkonfigurasi dengan benar. Pengguna meluncurkan paket serangan ke mesin Windows 7 target menggunakan perintah exploit, dan pengguna mengetikkan perintah exploit atau run. Konsol Metasploit mulai menjalankan serangkaian tahapan serangan, memicu koreksi SMB version 1, mengeksploitasi buffer overflow pada memori kernel target, mengalokasikan ruang memori, dan mengirimkan payload Meterpreter untuk mengambil alih kontrol sistem. Selanjutnya pada langkah kelima ini, kita melihat keberhasilan infiltrasi dan pembukaan sesi Meterpreter. Tahap ini menunjukkan hasil akhir eksploitasi di mana sistem target berhasil ditembus sepenuhnya. Proses eksploitasi Eternal Blue berhasil memicu eksekusi kode jarak jauh dan menghasilkan status Meterpreter Session 1 open. Ini menandakan bahwa mesin penyerang atau Kali Linux ini memiliki cengkraman reverse shell tingkat lanjut langsung ke dalam memori komputer Windows 7 target. Selanjutnya ada langkah ke-6, ini adalah langkah terakhir yaitu memverifikasi otoritas sistem tertinggi atau Anti-Authority Slice System adalah membuktikan tingkat kontrol kekuasaan yang didapatkan di dalam sistem target Windows 7 menggunakan perintah get2id dan sysinfo. Di dalam prompt control Meterpreter, pengguna menjalankan perintah get_uid yang mengembalikan output server username. Anti-Authority System ini membuktikan bahwa penyerang telah memperoleh hak istimewa tertinggi pada ekosistem Windows. Ini setara atau bahkan lebih tinggi dari administrator lokal. Selanjutnya, perintah sysinfo dijalankan untuk menampilkan ringkasan informasi sistem target, memvalidasi nama komputer, arsitektur OS x64, bahasa, serta domain kerja dari target 192.168.0.121. Oke, selanjutnya masuk ke part selanjutnya, yaitu mengenai double pulsar attack atau eksploitasi Windows 7. Nah, di sini sebelum kita masuk, double pulsar itu merupakan implant backdoor tingkat kernel yang dikembangkan oleh NSA atau National Security Agency di Amerika Serikat, yang kemudian pada waktu itu bocor ke publik melalui kelompok peretas shadow brokers pada tahun 2017. Oke, untuk langkah pertama itu melakukan pencarian modul eksploitasi double pulsar. Jadi dimulai dengan mencari modul eksploitasi double pulsar yang tersedia di dalam framework Metasploit. Untuk perintahnya sendiri, kita menggunakan MSF console dan juga search double pulsar. Di sini, pengguna membuka konsol Metasploit dan mengetikkan perintah search double pulsar. Hasil pencarian akan menyaring database dan menampilkan modul exploit yang relevan, yaitu exploit/windows/smb/smb_double pulsar/rce. Selanjutnya itu untuk langkah kedua, kita akan memuat modul dan memeriksa opsi variabel. Jadi setelah menemukan modul eksploitasi jarak jauh atau remote code execution yang diinginkan, pengguna memuatnya untuk melihat konfigurasi default. Kita menggunakan perintah use exploit/windows/smb/smb_double pulsar_rce show options. Nah, di sini pengguna akan mengaktifkan modul dengan perintah use 0 atau memanggil jalur lengkapnya. Selanjutnya, pengguna menjalankan show options untuk mengidentifikasi kolom parameter apa aja sih yang wajib diisi dan disesuaikan sebelum melancarkan serangan. Oke, selanjutnya untuk langkah ketiga, itu kita melakukan konfigurasi alamat IP mesin target atau rhost. Jadi di sini pengguna mengarahkan serangan secara spesifik ke alamat IP komputer Windows 7 yang menjadi objek pengujian di laboratorium. Di sini kita menggunakan perintah set rhost 192.168.0.121 show options. Jadi alamat target dikunci pada IP
192.168.0.121 menggunakan perintah set rhost. Lalu pengguna akan melakukan verifikasi ulang untuk menggunakan show options untuk memastikan bahwa konfigurasi rhost ini sudah tersimpan dengan benar dan port target berada pada port SMB default. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan eksekusi serangan injeksi memori jarak jauh. Nah, dengan parameter yang sudah ideal, pengguna dapat memerintahkan framework untuk memulai proses bypass keamanan. Untuk perintahnya sendiri kita menggunakan perintah exploit, yang dimana saat pengguna menjalankan perintah exploit akan melakukan jabat tangan atau handshake ke protokol SMB, lalu mendeteksi keberadaan atau celah implan pada kernel target dan juga mulai mempersiapkan alokasi ruang memori untuk menyuntikkan muatan kode biner atau payload. Oke, selanjutnya untuk langkah kelima, itu kita akan mengecek keberhasilan pembukaan sesi komunikasi Metapletter. Jadi, tahap ini kita akan menampilkan momen krusial di mana pertahanan memori Windows 7 target berhasil dilewati sepenuhnya. Yang dimana di sini proses eksploitasi double pusar ini berhasil memicu eksekusi kode dan secara otomatis membuka Metapletter session 1. Hal ini menandakan bahwa si payload arsitektur khusus berhasil tertanam di memori runtime Windows target dan mengirimkan kembali sinyal kendali atau reverse shell ke mesin Kali Linux milik penyerang. Oke, selanjutnya itu kita akan melakukan inspeksi informasi sistem dan hak akses tertinggi, yang dimana langkah terakhir ini menjadi bagian yang penting karena pembuktian tingkat kekuasaan kendali yang diperoleh di dalam sistem Windows 7 target. Jadi, adapun perintah yang digunakan itu SYS info dan juga get2id. Melalui baris perintah Metapletter yang telah aktif, pengguna dapat mengetikkan sysinfo untuk memunculkan rangkuman spesifikasi komputer target, yang dimana di sini terbaca Windows 7 arsitektur x64. Lalu selanjutnya perintah get2id dieksekusi dan mengembalikan output identitas server username anti-authority system. Hasil ini memvalidasi bahwa serangan double pusar sukses memberikan hak istimewa tertinggi atau level kernel system tanpa disadari oleh mekanisme pertahanan internal sistem operasi target. Oke, selanjutnya masuk ke part 31 mengenai Bluecap vulnerability atau eksploitasi Windows. Sebelumnya, Bluecap ini merupakan kerentanan kritis bertanda CVA strip 2019-0708 yang ditemukan pada protokol RDP atau Remote Desktop Protocol, yang dimana celah ini memungkinkan penyerang mengeksekusi kode dari jarak jauh tanpa membutuhkan kredensial apapun. Hanya cukup dengan mengirimkan paket jaringan ke port RDP. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi dan memilih modul eksploitasi Bluecap. Langkah awal itu dimulai dengan mencari modul eksploitasi Bluecap yang terintegrasi di dalam database Metasploit Framework. Oke, di sini kita menggunakan perintah msf console dan search Bluecap. Adapun di sini kita sebagai pengguna membuka konsol Metasploit dan mengetikkan perintah search Bluecap. Hasil penyaringan akan menampilkan bahwa beberapa modul pengguna memiliki beberapa modul exploit utama khusus untuk dieksekusi kode jarak jauh, yaitu exploit/Windows/RDP/CVA_2008_Bluecap_RCE. Selanjutnya, ini membahas mengenai konfigurasi parameter target atau rhost dan verifikasi opsi. Jadi pada langkah ini, setelah modul dibuat, dilakukan pengisian parameter jaringan agar eksploitasi mengarah tepat ke VM atau virtual machine Windows 7 target. Di sini, kita menggunakan perintah set rhost 192
192.168.0.121 dan show options, yang dimana pengguna menetapkan IP target lab dengan perintah set rhost 192.168.0.121 melalui perintah show options, yang dilakukan pengecekan akhir untuk memastikan bahwa variabel si target ini sudah berubah dan port tujuan otomatis mengarah ke port default RDP, yaitu 3389. Oke, selanjutnya mengenai langkah selanjutnya itu tentang eksekusi serangan dan analisis dampak pada target. Jadi langkah terakhir ini kita akan meluncurkan paket serangan Bluecube ke server target untuk menguji tingkat kerentanannya. Di sini kita menggunakan perintah exploit, yang dimana pengguna menjalankan perintah exploit dan Metasploit mulai melakukan negosiasi koneksi RDP awal dan mengirimkan paket manipulasi saluran data atau channel untuk memicu use after free pada memori kernel target. Pada skenario pengujian ini, eksploitasi Bluecube pada arsitektur tertentu seringkali menyebabkan ketidakstabilan memori pada kernel Windows 7 target. Ketidakstabilan sistem ini memicu mekanisme pertahanan bawaan Windows berupa crash system atau yang dikenal dengan Blue Screen of Death atau BSOD, yang sebelum akhirnya interaksi shell berhasil terbentuk sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan Bluecube sangat berbahaya karena selain berpotensi mencuri akses, juga dapat digunakan untuk melancarkan serangan denial of service atau DOS untuk yang melumpuhkan total server target. Selanjutnya di part 32 yaitu menginstal VM Windows 10, yang dimana di sini pertama ada inisialisasi booting dan proses instalasi berkas Windows 10, yang dimana langkah awalnya itu dimulai dengan memuat berkas citra ISO Windows 10 ke dalam mesin virtual seperti VirtualBox dan memulai instalasi sistem. Nah, VM dijalankan hingga memuat logo Windows 10 dan masuk ke antarmuka pemasangan sistem. Proses dilanjutkan dengan penyalinan dan ekstraksi berkas sistem operasi seperti installing Windows ke dalam alokasi hard disk virtual yang telah disediakan. Lalu yang kedua, itu ada pengaturan profil pengguna dan pembuatan akun lokal. Setelah proses instalasi berkas dasar selesai dan sistem melakukan restart, pengguna dipandu untuk melengkapi konfigurasi identitas dasar sistem, yang dimana pengguna melewati layar persiapan awal seperti just a moment untuk membuat akun lokal atau local account. Pada tahap ini, pengguna menentukan nama akun utama, serta mengatur kata sandi atau password untuk mengamankan akses masuk ke sistem operasi Windows 10 tersebut. Untuk langkah yang ketiga sendiri ada konfigurasi jaringan statis atau static IP address configuration, yang dimana agar Windows 10 dapat dijangkau oleh Kali Linux dalam satu segmen jaringan lokal virtual, konfigurasi IP otomatis atau yang biasa disebut dengan DHCP dialihkan ke mode statis. Jadi untuk langkah kerjanya sendiri di sini itu yang pertama ada pengguna membuka pengaturan kartu jaringan melalui network connection, yang kedua itu memilih properti Internet Protocol version 4 atau TCP atau juga IPv4. Lalu yang ketiga itu ada mengonfigurasi parameter IP address secara manual dengan rincian berikut. Yang pertama itu ada IP address 192.168.0.122, untuk subnet MAC sendiri 255.255.255.0, default gateway-nya itu 192.168.0.1. Nah, untuk penguncian IP ke alamat 192.168.0.122 dilakukan agar seluruh aktivitas pemindaian atau scanning dan eksploitasi di masa mendatang dapat diarahkan ke target yang konsisten tanpa terganggu oleh perubahan IP dinamis. Lalu yang keempat itu ada verifikasi status alamat jaringan via command prompt, yang dimana langkah terakhir adalah melakukan validasi untuk memastikan bahwa sistem operasi telah menetapkan pengaturan jaringan yang baru secara sempurna. Di sini perintahnya yaitu ipconfig, yang dimana pengguna membuka command prompt atau CMD di Windows 10 dan mengeksekusi perintah ipconfig. Hasil keluaran pada layar terminal memvalidasi bahwa IPv4 address dari Ethernet adapter virtual telah sukses terkonfigurasi pada IP 192.168.0.122. Mesin target Windows 10 kini telah aktif dan siap digunakan untuk skenario pengujian penetrasi tingkat lanjut.
Lalu di part 33 sendiri ada scanning dan crashing Windows 10. Yang pertama di sini ada pencarian modul eksploitasi SMB v3 atau yang biasa disebut dengan SMB Ghost. Langkah awal dimulai dengan mengidentifikasi ketersediaan modul pengeksploitasi protokol SMB v3 di dalam database Metasploit Framework dengan perintah msf console dan search CVE strip 2020 strip 0796 yang dimana pengguna membuka konsol Metasploit dan mencari modul yang spesifik menangani celah keamanan SMB Ghost dengan mengetik search CVE strip 2020 strip 0796. Hasil pencarian menyajikan beberapa pilihan modul, termasuk modul pembantu untuk pemindaian status infeksi atau scanner, dan modul eksploitasi pembuat crash jaringan. Yang kedua, itu ada memuat modul eksploitasi DOS, SMB Ghost, dan mengonfigurasi parameter target. Setelah menemukan modul yang sesuai, pengguna memuat modul penyerangan tipe Denial of Service atau yang disebut dengan DOS tersebut dan menentukan targetnya. Perintahnya sendiri di sini tuh ada 3. Yang pertama itu ada use exploit /windows/smb/cve underscore 2020 underscore 0796 underscore SMB Ghost underscore DOS. Ya, lalu ada perintah set rhost 192.168.0.122. Lalu perintah selanjutnya itu ada show option. Pengguna mengaktifkan modul dengan mengetikkan perintah use exploit /windows/smb/cve underscore 2020 underscore 0796 underscore smb ghost underscore dos atau via pintasan indeks use 0, pengguna kemudian mengarahkan serangan ke target lab dengan perintah set rhost 192.168.0.122 dan meninjau seluruh parameter menggunakan perintah show option untuk memastikan port default SMB 445 sudah tepat. Yang ketiga, itu ada eksekusi modul serangan ke target Windows 10. Dengan semua konfigurasi parameter yang sudah divalidasi, pengguna meluncurkan eksploitasi menuju port kompresi SMB v3 mesin target. Di sini perintahnya itu exploit. Jadi pengguna mengeksekusi perintah exploit atau run, lalu konsol Metasploit mulai mengirimkan paket data header SMB2 atau SMB3 yang telah dimodifikasi secara khusus ke IP 192.168.0.122. Paket ini dirancang untuk memicu kesalahan kalkulasi matematika atau integer overflow saat Windows 10 mencoba melakukan dekompresi paket data tersebut. Lalu yang keempat itu ada analisis dampak kerusakan sistem target atau sistem crash atau BSOD. Tahap akhir ini dari bagian ini menunjukkan keberhasilan modul dalam melumpuhkan ketersediaan sistem operasi target secara instan. Yang dimana paket manipulasi SMB Ghost yang dikirimkan oleh Kali Linux sukses menembus pertahanan memori kernel Windows 10 target tanpa memerlukan proses autentikasi login. Karena kernel gagal menangani kesalahan ukuran memori saat dekompresi, sistem operasi target mengalami kepanikan kernel atau yang disebut juga dengan kernel panic. Dampak penyerangan ini secara visual terlihat langsung pada layar monitor mesin virtual Windows 10 yang mengalami crash total dan menampilkan layar biru blue screen of death atau BSOD dengan kode kesalahan atau restart otomatis. Pengujian ini membuktikan bahwa Windows 10 versi awal sangat rentan terhadap eksploitasi SMB v3 yang jika tidak segera ditambal atau di-patching dapat dimanfaatkan penyerang untuk meruntuhkan stabilitas infrastruktur server perusahaan. Selanjutnya itu ada part 34 yaitu eksploitasi Windows 10 dengan SMB Leading Ghost yang dimana di sini yang pertama itu ada pencarian dan verifikasi modul SMB Leading Ghost. Langkah awal dimulai dengan mengidentifikasi ketersediaan modul kombinasi SMB Lead dan SMB Ghost di dalam database Metasploit Framework. Di sini perintahnya sendiri itu ada msf console dan juga search SMB Leading Ghost yang dimana pengguna membuka konsol Metasploit dan mengetikkan perintah search SMB Leading Ghost atau mencari kata kunci terkait seperti CVE strip 2020 strip 1206 yang dimana hasil pencarian menampilkan modul eksploitasi terintegrasi yang dirancang khusus untuk melakukan infiltrasi jarak jauh pada arsitektur Windows 10 tertentu melalui celah kompresi SMB v3.
Yang kedua, ada memuat modul dan memeriksa konfigurasi parameter. Setelah mendeteksi modul eksploitasi yang sesuai, pengguna mengaktifkannya untuk meninjau opsi-opsi variabel yang harus dipenuhi. Di perintahnya sendiri di sini ada dua. Yang pertama itu ada use exploit /windows /smb /cve underscore 2020 underscore 1206 underscore smb lead dan langsung show option. Jadi pengguna membuat modul dengan mengetikkan perintah use diikuti jalur modul atau menggunakan pintasan indeks seperti use 0. Pengguna kemudian menjalankan perintah show option untuk melihat parameter bawaan serta menentukan variabel wajib yang memerlukan penyesuaian. Lalu yang ketiga ada pengaturan alamat jaringan target atau rhost. Pengguna mengonfigurasi variabel modul agar mengarah secara spesifik ke alamat IP komputer target Windows 10 di dalam laboratorium virtual. Di sini untuk perintahnya itu ada dua, yaitu srhost 192.168.0.122 dan show option. Jadi pengguna menetapkan alamat IP target lab dengan mengeksekusi perintah set rhost 192.168.0.122 melalui pengecekan ulang menggunakan perintah show option. Dipastikan parameter target telah terkunci dan port tujuan default telah terarah pada port SMB yaitu 445. Lalu yang keempat itu ada meluncurkan serangan rantai eksploitasi. Dengan seluruh parameter lingkungan jaringan yang telah divalidasi, pengguna menginstruksikan framework untuk mengeksekusi serangan cyber tersebut. Di sini untuk perintahnya itu hanya exploit, jadi pengguna mengetikkan perintah exploit atau run, Metasploit mulai melakukan inisialisasi koneksi menuju port 445 target, mengirimkan paket dekompresi khusus untuk membocorkan struktur data pointer memori kernel dan langsung menyambungkannya dengan injeksi payload kode biner tanpa memicu kepanikan sistem atau kernel panik. Yang kelima itu ada keberhasilan akses dan pembukaan sesi Meter-Preter. Tahap ini menunjukkan hasil akhir dari rantai serangan di mana pertahanan memori Windows 10 berhasil ditembus secara total dan aman. Jadi proses eksploitasi gabungan SMB Leading Ghost berjalan sukses tanpa menyebabkan crash atau BSOD pada mesin target, ditandai dengan munculnya pesan Meter-Preter Session 1 Open. Hal ini menandakan bahwa Kali Linux berhasil menanamkan reverse shell tingkat lanjut langsung ke dalam ruang memori runtime Windows 10 target dengan 192.168.0.122. Lalu selanjutnya itu ada verifikasi otoritas tertinggi pada Windows 10. Langkah terakhir dari lab ini adalah melakukan pembuktian tingkat privilege kendali yang berhasil didapatkan di dalam sistem operasi target dengan perintah get to it dan sysinfo. Jadi di dalam prompt control Meter-Preter yang telah aktif, pengguna menjalankan perintah get to it yang menghasilkan output server username nt authority system. Hal ini membuktikan bahwa penyerang telah sukses memperoleh hak istimewa tertinggi pada sistem Windows 10. Selanjutnya, perintah sysinfo dijalankan untuk menampilkan ringkasan spesifikasi mesin target, memvalidasi nama komputer, arsitektur OS 64, versi build Windows 10, serta bahasa sistem. Pengujian ini berhasil membuktikan bahwa dari eksploitasi rantai SMB Leading Ghost yang mampu mengambil alih kontrol penuh atas sistem operasi modern secara senyap. Baik, sebagai penutup dari praktikum Lab 6 Exploitation ini dapat disimpulkan bahwa berbagai layanan dan sistem operasi yang memiliki kerentanan keamanan dapat dieksploitasi untuk memperoleh akses tidak sah ke dalam sistem. Pada lab ini kami berhasil mempelajari proses mulai dari information gathering, scanning, enumerasi, hingga eksploitasi terhadap berbagai layanan seperti FTP, Samba, VNC, IRC, Java RMI, serta sistem operasi Windows 7 dan Windows 10 yang rentan. Selain memahami cara kerja eksploitasi menggunakan Metasploit Framework, kami juga melihat dampak yang dapat ditimbulkan, mulai dari memperoleh hak akses root atau sistem, membuka sesi remote shell, hingga menyebabkan crash pada sistem target. Hal ini menunjukkan bahwa celah keamanan yang tidak ditangani dengan
dengan baik dapat memberikan peluang bagi penyerang untuk mengambil alih kendali sistem sepenuhnya. Dari lab ini kami memahami pentingnya melakukan pembaruan sistem secara berkala, menutup layanan yang tidak diperlukan, menerapkan konfigurasi keamanan yang tepat, serta melakukan monitoring dan audit keamanan secara rutin untuk mengurangi risiko serangan cyber. Demikian pemaparan dari kelompok 4 mengenai Lab 6 Exploitation. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.